Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan, umur panjang, kesempatan juga sehingga bisa berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini masih membahas mengenai surat lamaran pekerjaan, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan yaitu sistematikanya dan kebahasanya. Seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, untuk meningkatkan kembali ingatan kita, baiklah kita mulai dari surat lamaran pekerjaan itu apa, surat yang bagaimana, baiklah kita ulas lagi. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau tempat. Hal yang perlu dikemukakan dalam surat lamaran adalah identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan, keahlian, serta pengalaman. Itu disebut kualifikasi. Di dalam menulis surat lamaran pekerjaan, yang sangat perlu diperhatikan yaitu sistematikanya harus lengkap, yaitu pertama tempat dan tanggal pembuatan surat. Dalam penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat, tidak perlu menggunakan tanda baca titik di akhirnya, karena itu bukan kalimat. Yang kedua, lampiran dan hal. Lampiran tidak boleh disingkat menjadi lam, tapi harus ditulis lengkap, yaitu lampiran. Yang selanjutnya, alamat surat. Dalam penulisan alamat surat, tidak perlu menggunakan kepada, juga kalau jabatan yang disebutkan tidak perlu menggunakan bapak atau ibu, tetapi langsung saja ke jabatannya. Misalnya, yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Cianjur. Juga menggunakan jalan. Jalan juga tidak disingkat menjadi JL, tetapi harus ditulis lengkap jalan, misalnya Jalan Pangeran Hidayatullah nomor 62 Cianjur, tanpa diberi tanda baca titik, karena itu bukan kalimat. Selanjutnya, salam pembuka. Dalam salam pembuka itu, misalnya dengan hormat, diakhiri dengan tanda baca koma. Lalu alinea pembuka, dalam alinea pembuka biasanya disebutkan sumber dari mana kalian memperoleh informasi lowongan pekerjaan tersebut. Misalnya dari harian Pikiran Rakyat edisi 30 Januari 2020. Selanjutnya, isi meliputi identitas, maksud dan tujuan, menyatakan lampiran. Isi bagian identitas mencakup nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, ijazah terakhir, email, dan nomor HP. Biasanya mengenai isi ini disesuaikan dengan permintaan perusahaan atau lembaga yang akan dituju. Dalam penulisan identitas, huruf awalnya seperti N dalam kata nama ditulis huruf kecil, bukan kapital. Alamat, huruf A-nya, alamat ditulis huruf kecil juga, bukan kapital, dan selanjutnya. Tanpa diberi tanda baca di akhirnya, karena bukan kalimat. Dan selanjutnya maksud. Dalam maksud dan tujuan, alangkah baiknya kalian mencantumkan promosi diri, kelebihan atau keunggulan yang kalian miliki. Selanjutnya menyatakan lampiran. Dalam surat lamaran pekerjaan itu biasanya dilampirkan KTP, ijazah terakhir, KK, dan lain-lain sesuai dengan permintaan, di mana kita akan mengusulkan surat lamaran pekerjaan tersebut. Dalam lampiran, huruf awalnya ditulis huruf kecil, bukan kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
Dan di bagian terakhir diakhiri dengan tanda baca titik. Kemudian penutup. Dalam penutup, alangkah baiknya kalian menggambarkan atau menyampaikan keantusiasan atau keseriusan kalian supaya dapat diterima atau dipertimbangkan di dalam perusahaan yang kalian tuju. Juga setelah itu salam penutup, alangkah baiknya karena ada salam pembuka, diakhiri juga dengan salam penutup seperti hormat saya dan diakhiri dengan tanda baca. Setelah itu tanda tangan dan nama jelas. Itu hal-hal yang sangat perlu diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan.